Cara analisa Elliott Wave untuk saham Adaro Energi. Sebelum memulai, dapatkan materi Elliott Wave dan Fibonacci dari nol, serta penggabungan dari dua materi ini di playlist Analisa Trend. Jika masih belum cukup, silakan join di Discord Analisa Trend dan kita diskusi bersama di sana. Kita mulai dari time frame monthly dan jangan lupa skalanya pakai skala logaritma. Pertama, kita cek swing mana yang paling signifikan. Di sini kalau kita lihat ada 3 swing low yang signifikan di Desember 2008, terus swing low yang kedua ada di Januari 2016, dan swing low terakhir itu ada di Maret 2020. Dari 3 swing low ini, kalau kita lihat lebih detail, ternyata di Januari 2016 adalah yang paling rendah. Yang artinya kita akan mulai dari Januari 2016. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di time frame monthly, kita akan lihat ini, ada 3 swing nih. Bisa 1, 2, dan 3, oke? Nah, terus pertanyaannya, countingannya gimana? Countingannya ini bisa kita counting sebagai wave 1, ini adalah wave 2, sekarang adalah wave 3, nanti ada wave 4, dan wave 5. Nah, tapi ada cara kedua. Cara keduanya apa? Cara keduanya saya akan counting ini sebagai wave A, ini wave B, dan ini adalah wave C, oke? Nah, keduanya nggak ada yang salah, nggak ada yang sama-sama benar. Maka dari itu saya akan anggap aja ini adalah wave C. Nah, terus untuk lihat apakah wave C-nya sudah selesai, kita akan fokus ke kenaikan sejak Maret 2020 sampai sekarang. Saya akan zoom di time frame weekly biar lebih jelas. Nah, kalau di sini ya, kita akan tarik nih swing yang signifikan. Pertama saya akan lihat ini adalah swing yang signifikan. Terus swing koreksi yang signifikan ini lebih ke sideways. Saya akan anggap dia akan berakhir di sini. Selanjutnya ini naik lagi, turun lagi. Oke. Terus dia naik lagi sampai sini. Terus turun lagi, naik dan sekarang turun. Oke. Kalau kita lihat di momentumnya. Nah, stokastik ini stokastik yang saya pakai 2633 ya. Kalau kita lihat momentumnya ya, ini kurang lebih mirip dengan momentumnya. Nah, untuk countingannya kayak gimana? Countingannya kalau saya counting ya, ini mungkin akan jadi saya counting sebagai wave 1, ini wave 2, terus ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5, ini adalah 3. Nanti sekarang ini adalah 4, dan nanti wave 5. Setelah wave 5 terjadi, baru ada wave C, oke? Nah, saya akan kasih ini warna hitam, warna biru. Nah, yang sebelumnya saya akan kasih warna hitam, oke? Nah, terus kalau kita lihat ya, ini adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Dimana kalau kita lihat lebih detail, kenapa saya counting ini sebagai 3 dari November 2020 sampai di Oktober 2022? Karena kalau kita lihat lebih detail, ini adalah wave 1, ini 2, ini 3, 4, dan 5. Saya akan kasih ini warna merah, oke? Nah, terus kalau kita lihat lagi ya, ini kan cukup panjang kan? Nah, kenapa saya counting ini satu wave? Karena kalau kita lihat di momentum, ini kenaikan yang sama. Momentumnya ini sampai ke sini, oke? Maka dari itu ini saya counting sebagai satu wave impulsif. Nah, terus kalau kita mau lihat lebih detail ya di sini, kenaikan yang terjadi di sini ini adalah wave 1, ini wave 2, terus ini 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah wave 3, ini wave 4, terus ini 1, 2, 3, 4, dan 5, ini wave 5. Nah, saya akan kasih statusnya lebih kecil dan warna hitam. Nah, ini adalah countingan Elliott Wave Adro yang sudah terjadi sejak COVID 2020 kemarin, oke? Nah, terus sekarang kita akan lihat nih, fokus ke wave yang terjadi sekarang, yaitu wave 4, oke? Nah, sekarang ini terjadi di membentuk wave 4. Nah, karena di time frame weekly kurang jelas, kita akan zoom di time frame daily. Nah, karena ini adalah wave 4 adalah wave koreksi, maka minimal ada 3 gerakan dari wave 4. Ada gerakan pertama, kedua, dan ketiga. Sebenarnya bisa lebih kompleks atau bisa lebih simple dari ini, tapi kita akan asumsi kalau ini ada 3 gerakan dulu. Nah, pertanyaannya sekarang yaitu, apakah gerakan pertama dari wave 4-nya sudah selesai? Kalau kita lihat ya di sini, saya akan cek dengan momentumnya. Di sini kalau kalian lihat, pertama, anggap saja ini adalah swing yang valid. Walaupun ini sebenarnya belum valid ya. Ini pertama ini swingnya tidak valid. Tapi kalau misalnya kita asumsi ini adalah swing yang valid, maka kita akan lihat apakah ini ada divergence.
ternyata tidak ada divergence. Yang artinya, secara momentum, ini juga masih belum selesai, oke? Nah, terus secara swing ini juga belum selesai. Jadi penurunan yang terjadi di 6 Oktober 2022 kemarin, ini masih belum selesai, oke? Nah, terus berarti kapan dong gerakan pertama dari wave 4-nya selesai? Kapan ini selesai, kita tinggal tarik bearish trend line-nya. Nah, kayak gini. Kalau misal harga masih berada di bawah bearish trend line, artinya ini masih belum selesai. Oh ya, biar lebih gampang ya, saya akan anggap ini sebagai wave A, ini wave B, dan ini adalah wave C. Saya kasih warna merah, oke? Nah, jadi, dalam wave 4, dia ada ABC lagi. Nah, wave A-nya selesai itu kalau harga bisa melakukan breakout di bearish trend line ini, oke? Nah, setelah bearish trend line ini dilakukan breakout, harusnya Adaro akan membentuk wave B, dan nanti akan dilanjutkan wave C. Sebelum keempat selesai, nanti setelah wave 4 sudah selesai, dia akan melakukan breakout lebih tinggi lagi, oke? Nah, terus konfirmasi wave 4-nya selesai itu kapan? Konfirmasi yang mungkin terjadi di saat ini ya, itu adalah di sini, di resisten 4250. Jadi selama Adaro masih di bawah 4250, wave 4 belum selesai, artinya belum ada konfirmasi, oke? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, di mana target dari wave A, wave B, dan wave C dari wave 4 ini? Oke, nah, dan kapan secara time-nya, kapan wave A-nya selesai, wave B-nya tercapai, wave C-nya tercapai. Nah, untuk materinya, target harga di mana dan kapannya terjadi, kalian bisa cek materi Fibonacci untuk elite wave. Nanti kalian bisa coba praktekkan materinya, kalian bisa coba hitung dan cari di mana sih sebenarnya target ideal dari wave A, B, dan C dari wave 4-nya. Oke. Sekian untuk analisa elite wave Adaro, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, silakan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.